Shalom semuanya, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai teori evolusi. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori evolusi, yaitu sebagai berikut. Menurut KBBI, evolusi perubahan atau pertumbuhan perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Evolusi dalam biologi berarti kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun. Evolusi adalah proses pewarisan sifat yang terjadi di alam, sedangkan teori evolusi adalah sebuah paradigma dan penjelasan mengenai evolusi. Selanjutnya, setelah pengertiannya, saya akan menjelaskan pelopor tokoh teori evolusi. Tokoh yang pertama yaitu Jean-Baptiste. Tokoh yang kedua yaitu Charles Darwin, dan tokoh yang ketiga yaitu August Weismann. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet Chevalier de Lamarck atau dikenal dengan Lamarck lahir di Bazentin, Picardie 1 Agustus 1744 dan meninggal di Paris pada tanggal 18 Desember 1829 pada umur yang ke-85 tahun. Lamarck adalah biologiwan Prancis yang dikenal karena pendapatnya dalam teori tentang evolusi kehidupan. Menurut Lamarck, evolusi terjadi karena adanya perubahan individu sebagai mekanisme adaptasi tentang lingkungan dan perubahan ini diwariskan. Saat ini saya akan membahas tentang contoh klasik yang digunakan oleh Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet yang digunakan untuk menggambarkan teorinya, yaitu jerapah. Jerapah memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya memakan daun-daun dari pohon. Jerapah diduga memanjangkan lehernya untuk dapat mencapai pohon yang semakin tinggi. Adaptasi dengan pemanjangan leher ini diwariskan kepada generasi berikutnya yang akan mempunyai leher sedikit lebih panjang dan pada generasi berikutnya akan lebih panjang lagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori menurut Charles Robert Darwin, lahir di Shropshire, Inggris, 12 Februari 1809, meninggal di Kent, Inggris, 19 April 1882 pada umur ke-73. Beliau adalah seorang naturalis dan para ahli teologis Inggris. Beliau paling dikenal karena kontribusinya tentang teori evolusi. Menurut Charles Robert Darwin, segala macam hewan dan manusia di muka bumi berasal dari satu sel yang sama yang kemudian terjadi perubahan secara perlahan-lahan akibat perubahan kondisi zaman. Pada zaman perubahan dari satu sel itu menjadi berbagai makhluk di muka bumi, inilah yang kemudian dikenal dengan teori evolusi. Frederick Leopold Augustinus Weismann lahir di Frankfurt am Main 17 Januari 1834 dan meninggal di Freiburg 5 November 1914 pada umur 80 tahun. Dan dia adalah seorang ahli biologi evolusi yang berkebangsaan Jerman. Dan Weismann berpendapat bahwa sel-sel tubuh dipengaruhi oleh lingkungan. Inilah kesimpulan dari Weismann, yaitu pertama, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Meskipun evolusi dapat didemonstrasikan dengan bantuan eksperimen, penciptaan adalah masalah iman dan tidak dapat dipertanyakan. Pertanyaan tentang evolusi dan asal-usul dunia bukan lagi sekedar pertanyaan akademis. Ini menyangkut keselamatan jiwa. Untuk menerima kesaksian Alkitab dibutuhkan iman. Namun iman tersebut bukanlah iman yang buta, yang tak masuk akal. Sedangkan teori evolusi merupakan angan-angan yang dibungkus dalam kurungan ilmu pengetahuan.
Perdebatan antara teori penciptaan dan evolusi tidak pernah berhenti. Sebagian kalangan agama, terutama yang mengartikan kitab suci secara literal, eksplisit, terus menyerang kaum intelektual yang hampir semua mendukung teori evolusi. Kesaksian Yesus Kristus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Selanjutnya dalam Wahyu yang diberikan Elohim kepadanya, kita membaca, Ya Yehuwa dan Elohim kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian sumber-sumber materi presentasi kami. Terima kasih buat kalian yang telah menonton, mendengar, dan membaca materi kami. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Yesus HaMashiach bless you.